Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobri Kurniawan dan hari ini finally gue akan ngebahas instalasi terbaru dalam series The Hunger Games, lebih tepatnya prequel terbarunya, yaitu Sunrise on the Reaping karya dari Susan Collins. Gue udah excited pengen baca bukunya dari lama, dari pertama kali dia di-announce. Kemudian sebenarnya cukup lumayan lama ya untuk terbit di Indonesia. Waktu diumumin sama penerbit Gramedia, gue langsung ikut PO dan pas bukunya baru dateng, langsung gue baca. Udah nggak ada babi bu lagi ditumpuk di TBR, nggak ada. Gue pengen langsung baca bukunya. Karena mungkin ini memang salah satu buku yang paling gue antisipasi sih sebenarnya untuk terbit di tahun ini. Langsung aja kali ya biar nggak terlalu lama. Seperti biasa gue akan bacain blurb singkat di belakang bukunya dulu, kemudian mungkin akan gue tambahin beberapa hal sih biar kalian lebih tahu tentang setup buku satu ini. Kemudian baru setelahnya masuk ke kelebihan dan kekurangan yang gue temukan. Oke, gue excited langsung aja. Blurbnya tuh kayak gini. Ketika kau dirancang untuk kehilangan semua yang kau cintai, apa yang tersisa untuk diperjuangkan? Pada hari pemungutan ke-50, untuk menghormati Quarter Quell, 48 anak-anak distrik direbut dari rumah mereka untuk bertarung sampai mati di Hunger Games. Ketika nama Haymitch Abernathy dipanggil sebagai peserta, ia bisa merasakan semua mimpinya hancur. Ia terpisah dari keluarga dan gadis yang ia cintai untuk digiring ke Capitol bersama 3 peserta distrik 12 lainnya. Seorang teman yang ia anggap adik, seorang penghitung peluang yang dibenci, dan seorang paling sombong di kota. Saat Hunger Games dimulai, Haymitch mengerti bahwa ia telah diatur untuk gagal, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang ingin bertarung, dan pertarungan itu bergema jauh melampaui arena yang mematikan. So itu tadi untuk blurb singkat di belakang bukunya. Sebenarnya belum cukup menjelaskan ya setupnya tuh kayak gimana. Maka dari itu akan gue tambahin sendiri. Sunrise on the Reaping adalah salah satu buku prequel dalam series The Hunger Games satu ini. Nah, kalian tahu kan di trilogi utamanya, kita akan mengikuti kisah dari Katniss Everdeen, dan dari sana kita tahu bahwa dia tuh punya mentor, yaitu Haymitch Abernathy. Dan ya, buku satu ini akan menceritakan kisah Hunger Games dari mentornya si Katniss Everdeen tadi. Lebih tepatnya pada perhelatan Hunger Games ke-50 yang mana Quarter Quell kedua, kalau ada yang belum tahu Quarter Quell, itu semacam Hunger Games spesial yang diadakan setiap 25 tahun sekali, di mana di dalamnya tuh ada twist tambahan. Kalau Quarter Quell ketiga yang zamannya Katniss tuh twistnya adalah pada tribute diambil dari champion-champion yang ada gitu, atau orang-orang yang sudah pernah memenangkan Hunger Games itu sendiri. Sedangkan untuk Quarter Quell pertama, para tribute tuh nggak diambil sebenarnya, nggak dipilih oleh Capitol, melainkan setiap distrik disuruh untuk menyetor kedua pesertanya sendiri. Itu gila banget sih. Nah, untuk twistnya di Quarter Quell kedua ini sendiri ada 2 sebenarnya, yaitu para pesertanya yang dikali 2, jadi ada 48 anak yang masuk ke Hunger Games. Nggak cuma itu, twist keduanya adalah arenanya yang cantik banget. Banyak sekali bunga warna-warni, aromanya harum, banyak sekali buah, air mengalir, kemudian banyak sekali binatang. Utopia banget lah, tapi kesemuanya tuh beracun. Itu So itu mungkin tambahan setup dari gue soal Hunger Games-nya itu sendiri. Untuk setup soal Haymitch di sini, background-nya dia punya ibu, ayahnya udah nggak ada. Dia punya adik yang masih kecil banget, bahkan belum masuk ke acara Reaping Hunger Games-nya. Mereka adalah keluarga miskin yang hidup di Seam. Gue nggak tahu sih cara ngomongnya gimana, gue lupa. Tapi yang jelas satu wilayah yang sama dengan Katniss Everdeen, di mana wilayah Seam adalah wilayah miskin dari distrik 12. Oh ya, dia juga punya pacar, Lenore Dove, yang merupakan bagian dari kaum pengembara. Sedikit recall untuk kaumnya Lucy Gray dalam prequel Hunger Games lainnya, The Ballad of Songbird and Snakes. Terus apalagi ya setup tambahannya? Mungkin soal para peserta dari distrik 12 kali ya. Seorang teman yang ia anggap adik tadi tuh Luella McCoy. Dia masih kecil dan dianggap adik oleh si Haymitch ini sendiri, yang mana akan ada sedikit recall sama trilogi utamanya. Ingat nggak, Haymitch dulu tuh waktu manggil Katniss, dia selalu manggil dia sweetheart. Nah, itu recall untuk si Luella satu ini. Dia tuh kayak ngelihat si Luella yang pastinya kita tahu akan gugur dalam Hunger Games satu ini. So, itu satu hal yang menarik.
Kemudian setup untuk tokoh lainnya, seorang penghitung peluang yang dibenci adalah Wyatt. Wyatt adalah anak dari sebuah keluarga yang terkenal mengurusi soal perjudian lah di distrik 12 ini. Mereka bertaruh akan apapun, salah satunya adalah Hunger Games satu ini, yang mana ironis ya, karena anaknya ujung-ujungnya masuk Hunger Games juga. Kemudian next, seorang gadis yang paling sombong di kota, Maisley Donner. Kalau kalian benar-benar ngikutin series The Hunger Games ini, apalagi yang di bukunya ya, mungkin khususnya di buku sih, kalian pasti nggak akan asing dengan nama satu ini. Dia tuh temen dari ibunya si Katniss, dan kalau nggak salah ya, keluarga Donner tuh yang ujung-ujungnya jadi mayor nggak sih di distrik 12 waktu zamannya Katniss. Setahu gue yang ngasih pin Mockingjay di versi bukunya ya, itu seorang anak dari keluarga Donner. Dan hal tersebut nggak ada di versi filmnya, diubah bahkan. Soal pinnya tadi, gue penasaran sih gimana mereka menghandle hal tersebut, karena ujung-ujungnya hal yang mereka ganti di film tuh berdampak besar kan dalam prequel satu ini. So ya, itu bikin penasaran sih. Maisley Donner satu ini anak yang lumayan dibenci sebenarnya sama anak-anak lain di distrik 12. Dia dianggap sombong, dia emang berasal dari keluarga yang relatif berpunya lah, tapi dia end up jadi karakter yang paling gue suka sih di buku satu ini. Dia tuh nggak takut untuk mengemukakan apa yang dia pikirkan dan rasakan gitu. Dia tuh banyak mengingatkan gue sama satu karakter yang gue suka dari trilogi utamanya, yaitu Joanna Mason. Nah, si Mason itu hampir sama kayak Joanna, tapi mungkin bedanya si Joanna yang bersikap dan punya attitude seperti itu karena dia udah nggak punya hal yang bisa bikin dia kehilangan lagi gitu ya. Sepengetahuan gue sih, dia tuh nasibnya sama kayak Haymitch sebenarnya. Nah, bedanya si Maisley tuh punya attitude yang sama kayak Joanna, walaupun masih punya keluarga yang mungkin bisa jadi sasaran gitu. Keren banget lah, keren banget. Kalau kalian udah baca bukunya, kalian pasti setuju mungkin. Bahkan kayaknya gue akan prefer Maisley Donner ini dibandingkan Joanna Mason gitu. Rock and roll banget lah karakternya. Tapi yang jelas itu tadi untuk blurb singkat di belakang bukunya beserta setup tambahan yang gue berikan. Untuk kisah lengkap tentang bagaimana acara pemungutan berlangsung, karena ada drama di sana, proses perpindahan dan pra-acara Hunger Games, kemudian acara Hunger Games-nya itu sendiri, pasca acaranya, kalian bisa baca sendiri bukunya, Sunrise on the Reaping. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan yang gue temukan. Yang pertama, gue suka bagaimana konsep dari quarterquell kedua satu ini, yang mana twistnya udah gue jelasin ya di awal tadi. Gue ngerasa hal tersebut tuh menambahkan bagaimana kejam dan gilanya pemikiran Capitol itu sendiri, terutama Snow ya. Kemudian gue juga suka karakter-karakter dari Distrik 12. Menurut gue sangat distinktif. Gue tuh takut karakter-karakternya nggak cukup tereksplor, dan pastinya seperti itu sih untuk keseluruhan pesertanya ya. Keseluruhan tributnya nggak mungkin kita ngikutin satu persatu. Tapi sebelum bukunya rilis tuh gue punya concern gitu. Gue berharap at least yang dari Distrik 12 empat-empatnya tuh ter-highlight lah, dan hal tersebut berhasil dieksekusi dengan baik oleh Susan Collins dalam buku satu ini. Kemudian tentunya karena buku satu ini adalah prequel, pastinya kita akan ketemu dengan banyak sekali hal yang familiar dengan kita, banyak sekali tokoh yang kita udah kenal sebelumnya muncul dalam buku satu ini dalam versi yang lebih muda. Itu tentunya gue suka banget. Mungkin akan gue sebutin ya beberapa aja yang mungkin sekiranya kalian udah pasti dapet hal tersebut di awal bukunya, atau mungkin udah banyak dibahas sama teman-teman Bookstagram atau Booktuber lainnya. Pastinya kita akan bertemu dengan versi muda dari Haymitch itu sendiri. Well, no brainer kalau itu. Kemudian versi muda dari orang tuanya, Katniss Everdeen. Di sini ada Plutarch juga, salah satu karakter yang sangat compelling di trilogi utamanya, terutama di film. Ini gue akuin sih, gue lebih suka memang prefer versi filmnya untuk trilogi utamanya. Plutarch merupakan sebuah karakter yang kompleks, yang salah satu mastermind pemberontakan sih. Dan kita akan ketemu sama dia lagi dalam buku satu ini. Ada BP juga, kemudian sebenarnya masih banyak sih, tapi mungkin itu aja kali ya. Biar selebihnya kalian bisa nemuin sendiri, karena setiap kali karakter-karakter yang kita kenal dari trilogi utamanya muncul dalam buku satu ini, itu delightful banget. Kemudian apalagi ya, mungkin epilognya sih.
Di sini kalian akan dapat epilog di mana settingnya tuh bahkan setelah buku Mockingjay. Jadi sebagian besar dalam buku ini kita akan diajak untuk mengikuti masa lalu atau perkembangan awal dari karakter Haymitch itu sendiri. Kemudian di trilogi utamanya itu Haymitch yang kita kenal. Kemudian ada epilog yang menceritakan sedikit tentang gimana keadaannya setelah panen berhasil ditaklukkan. Kemudian gue juga suka satu poin di mana fansnya Hunger Games tuh selalu ngomong gitu bahwa Susan Collins nggak akan ngeluarin buku baru kalau dia nggak punya something to say. Gue suka dengan pesan yang dia sampaikan dengan buku satu ini. Yang pertama, rakyat yang tertindas tuh selalu lebih banyak jumlahnya daripada pemerintah yang berkuasa. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana media bisa digunakan sebagai alat propaganda untuk menutup mata kita yang sebenarnya. So itu sih, kedua pesan itu gue suka. Terus gue juga suka bagaimana waktu momen di akhir bukunya, saat judul bukunya tuh ngeklik. Kalian pasti punya sih pengalaman satu ini dengan berbagai bahan bacaan kalian, tapi gue juga menemukan hal tersebut di buku satu ini, Sunrise on the Reaping. Oh, I see. Mungkin sebelum kita lanjut ke kekurangan yang gue temukan, gue mau mention beberapa momen yang gue sangat menarik di dalam bukunya. Sedikit aja ya tapi, dan lumayan out of context juga, nggak akan gue jelasin lebih lanjut karena akan spoiler. Yang pertama adalah the day of the reaping-nya itu sendiri, hari pemilihan. Itu ada kejadian yang, itu gue suka banget tapi nggak bisa gue omongin ke kalian karena big spoiler banget lah itu. Yang jelas dari awal hari pemungutan pun udah ada insiden yang cukup besar. Itu gue suka. Kemudian next ada acara apa sih yang naik kuda itu. Di sana juga ada insiden yang sangat besar. Di sana juga ada poin pertama kali Haymitch menantang Snow. Gue nggak akan jelasin lebih lanjut. Kemudian next ada apa yang harus Haymitch terima usai memenangkan Hunger Games 1 ini, usai memenangkan Quarter Quell, yang akan jadi setup karakter Haymitch yang kita kenal di trilogi utamanya. Kemudian ada pub aliansi antara Haymitch dan Maisel, itu gue juga suka banget. Dan kemudian yang terakhir, epilog tadi. So ya mungkin itu aja sih untuk beberapa kelebihan dari bukunya yang gue temukan. Sebenarnya masih ada banyak lagi dan gue pengen bahas juga, tapi nggak akan selesai videonya. Ini juga paling udah panjang dan akan bersifat spoiler juga, jadi kita langsung lanjut ke kekurangan yang gue temukan. Oke, kekurangan yang pertama, gue tuh kurang cocok sama monolognya Haymitch yang selama bukunya tuh, ini pakai point of view-nya Haymitch. Dia tuh tipe-tipe anak kecil yang lumayan pujangga gitu. Gue emang sering ngerasa cringe gimana gitu tiap kali ngeliat bocil yang lagi kasmaran-kasmarannya, dan beberapa narasi dalam buku satu ini tuh berasa kayak gitu. Kemudian yang kedua, ini bittersweet sih. Gue ngerasa karena kita udah tahu ya final moment Hunger Games-nya itu sendiri kayak apa dari judul yang Catching Fire dulu. Jadi saat momen tersebut muncul, kayak berasa meh aja gitu, kayak jomplang dari berbagai kisah perjalanan Haymitch dalam buku satu ini yang kita belum tahu. Ini pertama kalinya ya kita ngikutin Hunger Games di mana karakternya tuh kita udah kenal duluan sebelumnya. Gue ngerasa poin plusnya tuh kita lebih bisa berempati dengan karakternya, kita jadi lebih dengan hati lah mengikuti kisahnya. Tapi gak bisa gue pungkirin, beberapa momen yang kita udah tahu dari beberapa buku sebelumnya itu berasa anjlok aja lah. Kemudian kekurangan lain yang gue temukan adalah satu kekurangan yang sama yang gue temukan di judul Hunger Games sebelumnya, terutama yang di Mockingjay, yaitu kematian beberapa karakternya kurang bisa linger gitu, kurang bisa membekas lebih lama lah. Entah apa karena hal yang udah gue sebutin sebelumnya, kita udah tahu bahwa Haymitch yang akan menang, jadi in some way kita nggak akan bisa surprise lagi ya akan hal tersebut. Mungkin bisa lewat caranya, tapi in the end of the day kita tetap tahu orang-orang ini akan kalah dan mati. Tapi di sisi lain, dari segi kepenulisan, Susan Collins juga gue ngerasa bisa lebih lah dalam menggambarkan momen gugur para tributes yang ada di dalamnya. Ini juga merupakan salah satu poin yang menurut gue filmnya tuh excel banget lah. Kita bisa dibikin lebih invest sama karakter-karakternya, dan saat ada puncak yang seperti ini, kita sebagai audiens tuh beneran kena. Dan hal tersebut nggak gue dapatkan di buku satu ini. Sama kayak gue nggak mendapatkan hal yang sama atas apa yang terjadi sama Finnick di dalam bukunya sekali lagi.
Kemudian kekurangan terakhir lebih ke teknis ya, yaitu gue menemukan ada beberapa tipe di cetakan pertamanya ini. Gue ngerti sih mereka emang mungkin ngejar deadline ya, tapi ya a typo is a typo dan gue notice hal tersebut. Dan ya mungkin itu aja. Gimana dengan kalian? Apakah kalian juga udah baca bukunya? Mari kita diskusi di kolom komentar bawah tentang impresi kalian atau apapun itu. Gue sendiri excited banget untuk live actionnya tahun depan ya. Yang mana cast-nya tuh wah, ya mungkin itu aja. Gue suka banget sama prequel 1 ini. Worth the wait. Dan ya seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Robi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.